Coba bayangkan ya, Anda adalah seorang pembawa ajaran agama baru di sebuah wilayah yang kayak sepenuhnya asing buat Anda. Oke, situasi yang lumayan menantang ya. Banget. Nah, logikanya kan, langkah pertama Anda untuk cari pengikut itu ya mengajarkan doa, mengenalkan kitab suci, atau mungkin membangun tempat ibadah dulu, ya kan? Tentu saja, itu pendekatan yang paling masuk akal. Tapi di abad ke-17 di Bengkulu, ada seorang raja muda yang datang bawa agama baru, tapi dia justru ngeresmin kekuasaannya dengan cara yang benar-benar di luar nalar. Oh, yang pakai ritual keris itu ya? Iya, jadi dia ngumpulin masyarakat lokal, terus nyuruh mereka meminum air yang dialirkan dari ujung sebilah keris pusaka. Dan keris ini diyakini beracun, sambil dia merapalkan kutukan animisme kuno yang mematikan. Itu sih jujur aja sebuah manuver politik yang benar-benar brilian, sekaligus ngasih lihat ke kita betapa kompleksnya proses adaptasi sebuah sistem kepercayaan. Betul banget. Kadang kan pas kita baca sejarah, kita tuh sering kayak terjebak ilusi garis waktu yang rapih gitu loh. Kayak tahun sekian masyarakatnya masih mujarah leluhur, nah terus ada satu peristiwa besar. Terus besoknya tiba-tiba satu negara berubah agamanya gitu. Nah iya, padahal kenyataannya sejarah transisi ideologi di Nusantara itu nggak pernah sebersih dan seinstan itu. Dan persis itulah alasan kenapa kita melakukan sesi bedah materi kita kali ini. Bagi Anda yang sedang mendengarkan, entah Anda lagi di jalan ke kantor atau lagi nyantai di rumah, kita bakal membongkar sebuah dokumen historis. Judulnya, Masuk dan Berkembangnya Islam di Bengkulu. Menarik banget ini. Misi eksplorasi mendalam kita di sini bukan sekedar ngafalin deretan tahun ya, atau ngafalin silsilah nama-nama raja yang bikin pusing. Kita bukan lagi belajar buat ujian sejarah kan? Bener banget. Kita bakal ngeliat bagaimana sebuah sistem kepercayaan dari belahan dunia lain itu bisa menyusup, bernegosiasi, dan perlahan berakar di dalam masyarakat yang, udah punya sistem mistisisme yang sangat kuat. Kalau kita bedah materi ini secara mendalam, kita sebenarnya lagi ngelihat sebuah purwarupa dari penyebaran inovasi ya. Maksudnya penyebaran gagasan dalam skala yang masif. Masuk akal. Karena dokumen ini tuh ngasih studi kasus yang luar biasa tentang gimana ide-ide besar itu nggak pernah menaklukkan suatu wilayah dalam semalam. Pasti selalu ngelibatin negosiasi budaya yang alot, terus pemanfaatan rute perdagangan, Sampai dipicu kecelakaan sejarah ya. Kayak pelarian politik, atau bahkan drama serangan buaya yang nanti bakal kita bahas. Betul, serangan buaya itu salah satu plot twist favorit saya di dokumen ini. Oke, kalau gitu kita mulai dari titik nolnya dulu deh. Sebelum kita ngomongin kedatangan pedagang pesisir atau utusan kerajaan dari luar, kita harus paham dulu dong, kayak apa sih baseline spiritual masyarakat Bengkulu pra-Islam ini. Tentu, kita harus lihat kondisi awalnya dulu. Nah, dokumen ini mencatat masyarakat di sana tuh punya kepercayaan yang sangat pekat, sama konsep kesaktian. Jadi bukan cuma percaya pada benda pusaka kayak keris, tapi mereka juga yakin kalau elemen fisik manusia... Kayak rambut atau ludah ya? Iya, rambut, keringat, ludah, itu diyakini punya daya magis yang aktif. Nah, itu tuh ciri khas dari sistem animisme dan dinamisme yang sangat fungsional. Dalam pandangan kosmologi mereka saat itu, kekuatan magis itu nggak cuma hal abstrak yang ada di awang-awang. Tapi nempel di benda fisik gitu ya? Betul, nempel pada entitas fisik. Jadi, ludah atau rambut seorang tetua adat itu bisa aja dipakai buat penyembuhan, tapi kalau jatuh ke tangan yang salah, wah itu bisa memicu malapetaka buat pemilik aslinya. Wow. Ada hukum sebab akibat yang sifatnya sangat instan dalam ranah spiritual mereka. Ngomong-ngomong soal hukum sebab akibat, ada satu konsep hukum spiritual di materi ini yang benar-benar bikin saya tertarik, yaitu sistem tabu soal ulu tolong dan keramat. Oh ya, itu penting banget buat dibahas. Keramat ini merujuk pada makam atau petilasan orang-orang yang sakti. Nah, sementara ulu tolong ini merujuk ke titik-titik alam, kayak hulu sungai, lekukan lembah, atau pohon besar yang diyakini jadi tempat nongkrongnya kekuatan tak kasat mata. Tempat bernaung roh-roh gitulah ya. Dan dokumen ini nyebutin ada larangan keras, benar-benar tabu,
buat ngotorin atau sekedar buang air sembarangan di lokasi-lokasi ini. Dan yang menariknya, hukuman buat yang langgar tabu ini tuh bukan sekedar denda adat kayak bayar pakai hewan ternak atau dikurung. Terus apa tuh? Masyarakat sana yakin banget kalau pelanggarnya bakal langsung kena yang namanya tersapo. Tersapo. Iya, itu semacam penyakit misterius atau tiba-tiba lumpuh atau dapat kesialan fatal yang datangnya instan. Gila sih. Pas baca itu, saya langsung mikir, tersapo ini ibarat kayak ranjau spiritual. Ranjau spiritual, analogi yang bagus tuh. Iya kan? Soalnya, masyarakat Bengkulu masa itu tuh udah terbiasa banget sama ide bahwa dunia gaib itu nggak pasif. Dunia tak kasat mata ini secara aktif terus ngawasin keseharian mereka dan siap ngasih denda tilang instan tanpa harus lewat pengadilan adat. Langsung kena tegur dari alam gaib. Bener. Dan yang bikin merinding, praktek ini masih bertahan loh sampai sekarang. Di daerah Sungai Air Petai, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, pengendara modern zaman sekarang yang mau ngelewatin jembatan berulo tolong, itu harus matiin mesin kendaraannya bentar. Oh ya, masih sampai sekarang. Masih. Mereka matiin mesin, terus cuci muka pakai air sungai di sana, dan minta izin dalam hati supaya nggak kena tersapu. Nah, pertanyaan saya, apakah fondasi rasa takut yang konstan ini justru bikin mereka lebih defensif pas ada agama baru masuk? Kalau dipikir kalau kita modern, emang kesannya bakal begitu ya. Pasti nolak gitu. Tapi secara historis, yang terjadi malah sebaliknya loh. Masa sih? Kenapa bisa gitu? Sistem ranjau spiritual tadi itu justru tanpa sengaja nyediain infrastruktur psikologis yang bener-bener udah mateng buat nerima otoritas baru. Maksudnya infrastruktur psikologis gimana tuh? Gini, kita harus lihat dari kacamata kesaktian masyarakat lokal. Pas para penyebar Islam ini datang, mau itu pedagang, ulama, atau bangsawan yang kabur, masyarakat lokal tuh nggak ngelihat mereka sebagai musuh yang bawa Tuhan asing. Oh, paham saya. Mereka ngelihatnya dari lensa spiritual mereka sendiri ya? Tepat. Mereka melihat para pendatang ini sebagai figur yang punya kesaktian atau otoritas spiritual level baru. Konsep orang sakti ini perlahan diterjemahkan jadi wali atau orang berkaromah. Jadi, agama baru ini diterima bukan sebagai penghapusan masa lalu mereka. Gitu. Nah, itu dia. Kerangka berpikir atau hardware-nya udah ada. Mereka tinggal nerima update software aja. Agama tidak dilihat sebagai ancaman penghapusan total. Masuk akal banget sih. Berarti fondasi kulturalnya emang udah ready. Terus, kalau fondasinya udah siap, kita geser ke rute masuknya. Peta geografi Bengkulu ini kan unik banget ya. Sangat unik, sangat menentukan sejarah mereka. Di satu sisi ada benteng alam raksasa, si dataran tinggi Bukit Barisan. Terus di sisi baratnya, hamparan pesisir pantai yang langsung menghadap Samudra Hindia. Nah, topografi ini benar-benar membelah kecepatan persebaran ideologi loh. Oh, jelas. Geografi itu pada dasarnya adalah arsitek utama nasib peradaban zaman dulu. Buktinya di dokumen ini, suku Rejang yang ada di pesisir atau Rejang Sabah, mereka udah mulai nerima Islam dari tahun sekitar 1552 sampai 1570. Tapi suku Rejang yang tinggal di pegunungan baru kesentuh wacana ini hampir setengah abad kemudian, sekitar tahun 1625. Karena Bukit Barisan itu bukan sekedar perbukitan biasa, itu tembok isolasi yang masif banget. Sedangkan di sisi pesisir barat Sumatera di abad ke-16 dan ke-17, itu tuh kayak jalan tol maritim internasional. Sibuk banget. Pusatnya lada sama emas kan ya? Betul. Dan karena posisi pesisirnya ini, Bengkulu nggak nerima pengaruh Islam cuma dari satu pintu gerbang tunggal doang. Nah, sumber materi kita membaginya ke dalam 5 jalur masuk yang benar-benar beda. Ini bukti kalau lalu lintas manusianya emang rame banget. Pertama ada jalur dari Indrapura di Sumatera Barat yang tembus ke daerah Lebong. Via Sultan Abdullah ya? Iya. Terus ada jalur yang pengaruhnya kuat banget dari Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Terus yang ketiga, ada utusan pendakwah dari Kesultanan Aceh. Keempat, masuknya orang Banten lewat wilayah Selebar. Dan terakhir, bantuan militer dari Kerajaan Palembang Darussalam dari arah selatan. Kalau Anda perhatikan ya, kelima nama pusat kekuasaan itu tadi, Aceh, Banten, Minangkabau, Palembang, dan Indrapura, itu tuh raksasa-raksasa politik dan ekonomi zaman itu loh. Superpowernya Nusantara lah ya. Tepat sekali. Jadi Bengkulu tuh secara alamiah jadi semacam melting pot atau titik kumpul. Karena posisinya sebagai pelabuhan transit yang aman di pesisir barat. Oh, jadi ada pedagang lada, terus bangsawan yang kalah perang nyari suaka,
Ulama-ulama juga ikut nebeng kapal dagang, semuanya kumpul di sana. Benar. Infiltrasi gagasannya itu kebanyakan terjadi lewat transaksi di pasar atau pelabuhan, bukan lewat penaklukan militer yang terpusat. Tapi tunggu sebentar. Pas saya baca bagian timeline kelima jalur ini, ada yang mengganjal banget di dokumen kita. Ada semacam konflik data yang menurut saya cukup ekstrim. Oh, bagian naskah bambu itu ya? Nah, iya. Jadi di satu halaman, disebutin ada bukti tulisan kuno di atas kulit bambu. Namanya Glumpai. Naskah ini nyatat kalau ada pendakwa namanya Tengku Mali Muhyiddin yang mengislamkan penguasa bernama Ratu Agung pada tahun 1417 Masehi. Iya, Glumpai itu catatan lokal yang sangat dihormati di sana. Tapi masalahnya, di halaman lain, dokumen kita memastikan berdasarkan silsilah kalau Ratu Agung ini sebenarnya keturunan bangsawan dari Banten, tepatnya anak Sultan Hasanuddin. Yang mana hidupnya di era yang jauh berbeda kan? Banget. Era Kesultanan Banten kan baru eksis dan kuat itu di pertengahan abad ke-16. Selisih waktu antara naskah bambu tahun 1417 sama eksistensi Banten di abad ke-16 itu lebih dari 100 tahun loh. Ini pencatat sejarahnya lagi ngarang bebas apa gimana sih? Sama sekali bukan ngarang bebas kok. Ini tuh masalah paradigma waktu yang beda aja. Dalam kajian naskah kuno Nusantara, entah itu Glumpai atau Tambo, kita itu mengenal konsep kebenaran kultural. Kebenaran kultural. Maksudnya bukan kebenaran faktual angka. Betul. Bagi masyarakat tradisional saat itu, nyatet angka tahun yang super presisi secara linier kayak kalender modern itu nggak terlalu penting. Terus yang penting apanya dong? Esensinya, yang jadi inti catatan bambu itu adalah peristiwa pertemuannya. Jadi momen transformatif waktu otoritas spiritual dari luar pesisir bertemu dengan otoritas politik lokal. Itu yang mereka adadikan. Oh, jadi ketidakcocokan ratusan tahun itu justru malah membuktikan sesuatu ya? Iya, itu membuktikan kalau proses masuknya agama ini bukan satu kejadian tunggal yang bisa dilingkari merah di kalender. Ini tuh proses rembesan budaya yang saling tumpang tindih dari satu generasi ke generasi berikutnya. Rembesan budaya yang tumpang tindih. Saya suka banget konsep ini. Tapi ya, ideologi ini kan nggak cuma merembes anteng-anteng aja, lewat pedagang di pasar. Seringkali ideologi ini justru kayak nunggangi krisis politik kan? Sangat sering, sejarah selalu penuh dengan oportunisme semacam itu. Dan ini membawa kita ke cerita tentang runtuhnya sebuah dinasti. Yang ironisnya, malah jadi katalis terbesar buat penyebaran Islam secara top-down, atau dari elit ke rakyat. Gimana tuh cerita hancurnya kerajaan Sungai Serut? Wah, ini babak transisi yang lumayan dramatis. Jadi sekitar tahun 1615, itu pas eranya Sultan Iskandar Muda, armada laut dari Kesultanan Aceh datang nyerang dan bener-bener ngeluluh lantahkan kerajaan Sungai Serut di Bengkulu. Hancur total ya itu kerajaannya. Total, rajanya saat itu, Raja Anak Dalam, sampai terpaksa kabur melarikan diri ke hutan di Gunung Bungkuk bareng adik perempuannya, Putri Gading Cempaka. Terus masyarakatnya gimana kalau rajanya kabur? Kehancuran ini kan otomatis bikin kekosongan kekuasaan yang absolut di pesisir. Rakyat yang tersisa dan nggak punya pemimpin, ini akhirnya ngambil inisiatif sendiri. Mereka ngirim utusan, nembus hutan buat minta bantuan dan perlindungan ke kerajaan Pagaruyung di Minangkabau. Terus Pagaruyung respons dong, ngirim figur yang namanya Baginda Maharaja Sakti. Betul banget. Dan Baginda Maharaja Sakti ini datang ke Bengkulu nggak cuma bawa badan aja. Sebagai wakil dari Pagaruyung yang notabene udah kerajaan Islam, dia bawa seperangkat alat legitimasi kekuasaan yang full package lah. Di dokumen disebutin dia bawa 2 meriam pusaka ya, si Gorong sama si Curik. Terus bawa payung emas kebesaran yang disebut obor-obor dan sebilah pedang namanya jabatan. Tepat. Dan berbekal modal militer sama barang simbolis ini, langkah strategis pertamanya buat ngamanin tahta apa coba? Dia menikahi sang putri pelarian tadi, Putri Gading Cempaka, dan langsung mendirikan dinasti baru, Kerajaan Sungai Lemau. Gila ya. Pas baca bagian ini saya ngerasa ini tuh kayak analogi bisnis modern. Ini persis kayak manuver merger dan akuisisi tingkat tinggi. Oh ya? Gimana tuh analoginya? Iya dong. Coba deh, Baginda Maharaja Sakti ini dating kayak CEO baru dari perusahaan induk raksasa, Pagaruyung, kan? Nah, misinya nyelamatin anak perusahaan, si Sungai Serut ini yang lagi bangkrut parah dihajar kompetitor dari Aceh. Masuk akal? Terus gimana cara dia ngamanin saham mayoritasnya? Dia nikahin anggota keluarga founder lama si anak perusahaan ini, yaitu si Putri.
Tapi, bagian cara dia ngamanin loyalitas karyawannya itu yang gila kan? nah itu dia, bagian sumpah setianya. Logikanya, sebagai CEO atau raja yang bawa agama baru, Islam, dia kan harusnya ngambil sumpah setia rakyatnya itu di bawah kitab suci dong. Standarnya sih begitu. Tapi ternyata enggak. Dia tuh sadar banget kalau masyarakat lokal ini masih terikat sama sistem ranjau spiritual yang kita bahas di awal tadi. Betul, masyarakatnya masih sangat animis. Keris. Dan kutukan yang dirapalkan pakai bahasa rejang lokal itu sumpah ngeri banget. Barang siapa mungkir dimakan kutuk bisokawi, di bawah tidak berakar, di atas tidak berpucuk, ke darat tidak boleh makan, ke air tidak boleh minum. Itu benar-benar mengerikan buat masyarakat zaman itu. Makanya, dia nyegel fakta politik barunya ini pakai non-disclosure agreement atau NDA jalur animisme. Hehehe, NDA jalur animisme, analogi akuisisi korporat Anda ini spot on banget loh. Kalau kita bedah strateginya, Baginda ini tuh benar-benar negosiator budaya yang jenius. Iya, pinter banget ya muter otaknya. Dia tuh sangat paham hukum sosiologis. Kalau dia maksain hukum syariat secara frontal ke masyarakat yang masih percaya roh leluhur, wah, itu cuma bakal memicu pemberontakan besar-besaran. Bakal ditolak mentah-mentah ya pasti. Jelas, makanya alih-alih menghancurkan keris pusaka atau menghapus sumpah lokalnya, dia justru membajak instrumen ketakutan mereka. Membajak rasa takutnya. Betul. Lewat ritual keris beracun tadi, dia mentransfer loyalitas absolut masyarakat dari sistem mereka yang lama masuk ke dalam institusi politiknya yang baru. Jadi dia nggak menghancurkan ranjau spiritual lokal, dia justru Dia yang ngambil alih remote kontrolnya sekarang. tepat. Remote kontrolnya dia yang pegang. Dan di bawah payung stabilitas politik yang dikunci pakai kutukan inilah, ajaran agama baru perlahan-lahan dia sebarin ke akar rumput tanpa ada penolakan yang berarti. Wah, strategi asimilasi dari atas yang super mulus. Tapi kan, sumber kita ini nggak melulu ngomongin kaum elit raja-raja doang. Ada satu kisah asimilasi dari bawah yang pas saya baca tuh berasa kayak lagi baca naskah film blockbuster. Oh, kisah Aswanda si penjaga pemandian? Iya. Kita bergeser nih dari urusan intrik tahta kerajaan, pindah ke pinggiran kolam pemandian sungai. Ini kisahnya pendatang bernama Aswanda atau gelar lainnya Senggaran Pati. Kisah Aswanda ini narasi yang bagus banget buat ngasih perspektif kontras ya. Kalau demografi wilayah itu bisa berubah total justru lewat campur tangan kaum buangan kelas bawah. Awalnya dia bukan orang bawah kan ya? Aslinya dia itu keturunan bangsawan dari Palembang. Tapi biasalah, kena intrik istana. Dia difitnah melakukan perzinaan sampai pembunuhan. Sebagai hukumannya, Sultan Palembang ngebuang dia dan nurunin derajatnya habis-habisan, cuma disuruh jadi satpam penjaga tempat mandi keluarga raja. Dan disinilah plot twist film actionnya dimulai. Pas dia lagi jaga, atau mungkin dia lagi lengah ya, tiba-tiba ada seorang putri, namanya Putri Sinar Rembulan, diterkam dan dimakan sama buaya raksasa. Horor banget itu pasti kejadiannya. Banget. Nah, si Aswanda ini langsung dikasih perintah mutlak. Buru dan bunuh buaya pemakan putri itu. Singkat cerita, dia berhasil ngebunuh buayanya. Tapi dia sadar posisinya di Palembang udah tamat. Jadi, alih-alih lapor balik, Aswanda kabur melarikan diri, nembus batas wilayah, nyari suaka ke kerajaan Sungai Lemau. Yang kebetulan saat itu dipimpin sama Bagindo Sebayam ya. Nah, dan karena Aswanda ini bisa membuktikan kalau dia punya tata krama bangsawan, plus keberanian luar biasa ngebunuh buaya, dia nggak cuma dikasih suaka. Sekitar tahun 1650-an, dia malah dinikahkan sama keluarga penguasa lokal dan dikasih tanah kekuasaan sendiri. Yang nantinya tanah itu berkembang jadi kerajaan Sungai Hitam. Nah, dari titik personal inilah dampaknya meledak jadi komunal. Gimana tuh proses merembesnya ke rakyat? Karena figur Aswanda ini dihormati dan dianggap pahlawan di wilayah barunya, rakyat suku Lembak dan suku Bulang di sekitarnya yang tadinya animis, pelan-pelan jadi terpengaruh. Mereka secara bertahap memeluk Islam demi ngikutin jejak sang menantu raja jagoan mereka ini. Jadi satu insiden kebetulan tragis yang ngelibatin buaya raksasa di Palembang, malah berujung rubah peta keyakinan di pedalaman Bengkulu ya. Bener-bener keotik tapi dampaknya nyata. Sangat nyata. Efek kupu-kupu dalam sejarah. Dan ngomong-ngomong soal kaum pelarian dan kaum buangan ini, ada satu kelompok pendatang asing lagi yang kontribusinya benar-benar masif. Kita maju dikit timeline-nya ke tahun 1714. Era masuknya kolonial Inggris ya. Betul.
Di era ketika Inggris mulai nancepin kuku di Bengkulu, dokumen kita nyatet ada kedatangan sekelompok tentara bayaran dari Bengal, India. Mereka ini disebut orang Sipai, dipimpin sama tokoh yang namanya Syekh Burhanuddin, atau orang lokal manggilnya Imam Senggolo. Orang-orang Sipai ini cukup terkenal di catatan sejarah loh. Nah, yang bikin saya takjub tuh paradoksnya. Di dokumen ini, Inggris mendeskripsikan para pekerja Bengal ini pakai label yang ngerendahin banget. Dianggap cuma kelas pekerja kasar, lamban, penuh curiga, dan tukang bikin ribut. Sangat tipikal ya. Itu cara standar birokrasi kolonial mendeskripsikan pekerja marginal dari Asia Selatan. Selalu dilabeli negatif. Tapi ironisnya, para tukang ribut bayaran inilah yang justru ninggalin warisan budaya terbesar di Bengkulu. Perayaan Tabut. Iya, mereka lah yang bawa ritual perayaan Tabut, semacam festival bernuansa Syiah dari tanggal 1 sampai 10 Muharram, buat memperingati gugurnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Hussein. Dan sampai detik ini, Tabut itu kan identitas budaya paling megah dan ikonik buat orang Bengkulu. Pertanyaan saya, gimana ceritanya tradisi asing dari kelompok pekerja kasar ini bisa diadopsi total sama penduduk asli? Proses adopsi ini berakar dari dua mekanisme utama sih, kelangsungan hidup dan daya tarik emosional. Coba jelasin yang kelangsungan hidup dulu. Pertama, kaum Sipai dari Bengal ini kan merantau ke Bengkulu tanpa bawa perempuan dari kampung halaman mereka. Jadi, supaya bisa bertahan hidup dan berakar di tanah yang baru, mereka wajib memaur. Imam Senggolo sendiri kan menikahi gadis lokal dari daerah Cinggri dan Sungai Lemau. Oh, jadi lewat jalur pernikahan silang ya? Benar. Pernikahan silang ini jadi jembatan logistik penularan budaya yang paling efektif ketika kaum elit nyebarin ideologi lewat dekret atau diplomasi yang kaku, kaum marginal dari Bengal ini nyebarinnya lewat ikatan kekerabatan yang sangat intim dan membumi di daerah pesisir berkas. Masuk akal banget. Terus mekanisme kedua yang daya tarik emosional tadi gimana? Ini soal medium penyampaiannya. Bagi masyarakat pesisir yang tiap hari kerja kasar kena panas, konsep teologi yang kelewat abstrak kan mungkin susah dicerna di awal. Tapi kalau ritual tabut, tabut itu pada dasarnya kan sebuah teater jalanan yang sangat emosional. Ada musiknya, arak-arakan raksasa gitu kan? Iya, visualnya megah, dan narasi ceritanya tentang heroisme sekaligus kesedihan yang universal. Masyarakat lokal Bengkulu itu gampang banget terkoneksi sama aspek visual dan emosional dari ritual ini. Jadi, ironisnya, bukan kaum elit kerajaan yang mewariskan tradisi terbesar Bengkulu, Tapi malah para tentara bayaran yang lagi nyari rumah baru ya? Gila, ini bukti otentik kalau asimilasi budaya yang paling kuat itu seringnya datang dari pinggiran masyarakat, bukan dari istana. sangat sepakat. Nah, dari fase kultural, mitologis, dan pinggiran ini, dokumen kita terus nuntun kita masuk ke era modernisasi penyebaran gagasan, yakni dari masa kolonial akhir sampai menjelang kemerdekaan Indonesia. Di tahap ini, aktor utamanya ganti haluan lagi. Benar, bukan lagi soal sumpah raja atau buaya pemakan manusia. Penyebarannya bergeser ke mesin-mesin industri dan rute logistik massal. Mulai dari masuknya pedagang Sumatera Barat yang lebih terorganisir, terus Belanda yang sengaja datengin ribuan buruh tambang dari Jawa ke wilayah Lebong, dan juga mutasi para kuli perkebunan. Pergerakan manusia berskala industri ini benar-benar ngerubah wajah demografi Bengkulu secara permanen. Dan seiring terkumpulnya kelas pekerja ini, mekanisme penyebaran gagasan berubah jadi jauh lebih sistematis. Pas baca bagian buruh ini, saya malah kepikiran soal infrastruktur informasi loh. Infrastruktur informasi gimana tuh maksud Anda? Gini, buat Anda yang mungkin lagi dengerin ini sambil scroll media sosial ya, sadar nggak sih, kalau jauh sebelum kita punya internet, rute tambang emas di Lebong dan jaringan pekerja perkebunan itu sebenarnya adalah algoritma zaman dahulu. Oh, saya paham arah pikiran Anda. Iya kan? Jaringan perdagangan dan migrasi buruh antar wilayah inilah infrastruktur sosial yang mengviralkan ide-ide baru. Mereka yang sukses nembus isolasi bukit-bukit terjal yang selama berabad-abad ngurung suku pedalaman. Pemetaan yang akurat banget, dan inilah fase yang biasa kita sebut sebagai transisi menuju perkembangan institusional. Institusional karena udah lebih tertata ya. Betul, ketika populasi wilayah udah makin padat dan saling terhubung lewat rute pekerja itu, sistem agama ini nggak bisa lagi cuma bertumpu pada kesaktian satu orang pendakwah atau keramat dari seorang raja.
Butuh struktur organisasi dong pastinya. Makanya di akhir masa penjajahan Belanda, dokumen ini nyatat bermunculannya organisasi pergerakan yang rasional dan terstruktur. Ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perti, sampai organisasi-organisasi lokal kayak MAS atau Saadatud Darain yang ngambil alih sektor pendidikan. Wujud keyakinannya berubah total dong ya. Jelas. Dari yang awalnya cuma berupa sinkretisme kultural, pakai sumpah keris segala macam, bertransformasi menjadi identitas komunal yang terorganisir. Yang kelak, jaringan organisasi inilah yang jadi motor penggerak perlawanan rakyat Bengkulu ngelawan penjajahan itu sendiri. Sungguh sebuah evolusi ideologi yang panjang dan luar biasa. Jadi, kalau kita coba merangkum perjalanan kita ngebedah dokumen sejarah hari ini, ya kita nemuin fakta bahwa masuknya sebuah sistem keyakinan besar di Bengkulu itu bukanlah murni sebuah invasi militer yang terjadi dalam semalam. Sama sekali bukan kejadian tunggal. Iya, justru adalah sebuah mosaik sejarah yang dijahit secara menakjubkan. Dimulai dari negosiasi pelan-pelan dengan masyarakat yang takut kena kutukan tersapu. Terus, dibentuk oleh benteng geografi si Bukit Barisan, dipercepat pakai pernikahan politik elit berbalut sumpah animisme, diwarnai pelarian bangsawan pembunuh buaya, dan diperkaya sama arak-arakan tabut dari tentara Bengkal yang meresap ke akar rumput lewat perkawinan. Semuanya berbaur jadi identitas lokal yang sangat kaya dan gak hitam putih. Benar, semuanya campur aduk membentuk sejarah. Tapi ya, mengingat semua variabel historis yang saling bergesekan itu, ada satu pertanyaan krusial nih yang perlu banget kita renungkan bareng soal realitas kita saat ini. Oh, pertanyaan apa tuh? Kita kan tadi udah lihat gimana geografi Bengkulu yang secara alami terisolasi sama pegunungan raksasa. Pada masa lalu itu justru berfungsi sebagai sebuah kuali peleburan yang sempurna. Pelarian politik, pedagang asing, tentara bayaran, sampai buruh tambang. Semuanya terperangkap di ruang pesisir yang sama. Keterbatasan ruang itulah yang justru memaksa mereka beradaptasi secara ekstrim, yang pada akhirnya melahirkan budaya Islam hibrida yang sangat lokal, khas, dan kaya. Betul, terisolasi tapi malah bikin budayanya unik ya. Nah, tapi di era digital abad 21 ini, dinding geografi yang jadi isolator itu kan udah benar-benar runtuh. Batas wilayah tuh udah nggak relevan lagi gara-gara arus informasi dan konektivitas internet yang tanpa batas. Dunia udah borderless lah istilahnya. Maka dari itu, coba Anda tanyakan ini pada diri Anda sendiri. Dengan hilangnya isolasi fisik di zaman sekarang ini, apakah budaya-budaya lokal yang sangat spesifik dan unik hasil peleburan ratusan tahun ini bakal memanfaatkan konektivitas global buat tumbuh makin kuat? Ataukah sebaliknya? Jangan-jangan ketiadaan batas geografi ini, lambat laun justru bakal melunturkan kekhasan mereka, meratakan semua perbedaan, dan bikin seluruh budaya di dunia ini berakhir seragam, monolitik, dan membosankan. Sebuah pemikiran penutup yang cukup provokatif dan memaksa kita buat ngeliat jauh melampaui lembaran teks sejarah yang kita bedah hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyisihkan waktunya menemani sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Jangan pernah berhenti mengamati apa yang ada di sekitar Anda, karena di balik setiap ritual kuno atau nama daerah di kota tempat Anda tinggal, selalu ada jejak negosiasi sejarah masa lalu yang menunggu untuk dibongkar. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.